itu bukan 53 tapi 50. Boh, 3 kilonya kemana itu? Nah, kok ini Belum. semakin buruk harga ini kok yuk diam saja menengahi. Tidaklah, tidak pengaruh Tidak lah Pak. Di alam itu kan ada Ya, 6 lah, ini ya. ada 11 mungkin. Oh gitu. Silahkan, Ya. boleh-boleh saja. Tapi setidaknya program itu bisa mensejahterakan petani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast MTCC Muhammadiyah Tobacco Control Center, Unitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini agak menarik ya. Kenapa? Karena kita podcast di gudang tembakau. Mungkin nanti background nanti bisa dilihat bahwa ini benar-benar di gudang tembakau. Bukan karena kami dari Muhammadiyah Tobacco Control itu berbicara tentang masalah pengendalian tembakau, tetapi juga kita terjun langsung di lapangan apa dan bagaimana kondisi di masalah pertembakauan ya. Dan kebetulan hari ini kita hadir di salah satu pusat tembakau yaitu di Kabupaten Temanggung. Baik, tema kita hari ini tentang upaya pengendalian tembakau bukanlah melawan kepada petani, tetapi untuk melawan dominasi industri yang selama ini merugikan kepada petani itu sendiri. Nah, pada hari ini sudah hadir petani tembakau, tapi sekarang sudah mantan petani tembakau, yaitu Bapak Muhammad Nur Ajib. Iya. Selamat datang Mas Ajib di podcast MTCC pada hari ini. Selamat datang Pak Agung. Ya, Iya. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ajib itu dengan senyumnya, kemudian dengan bahasanya nanti yang selalu meledak-meledak nanti akan bisa menjelaskan apa yang menjadi topik dari pembicaraan kita. Mas Ajib, Iya Pak Agung. Temanggung itu kan sangat identik dengan kota tembakau, Iya. ya kan? Dan katakanlah Temanggung itu adalah pusat sentral tembakau, ya, tembakau yang berkualitas ya, Iya. termasuk yang berkualitas. Tahu nggak sejarahnya kenapa Temanggung menjadi kota tembakau atau yang memang tembakunya berkualitas? Ya, bukan sejarah sebenarnya Pak Agung. Kalau menurut saya memang dari dulu itu entah karena apa kualitas tembakau ditanam di tanah Temanggung itu bisa menjadi yang terbaik, salah satunya adalah serintil. Jadi kenapa bisa dikatakan bahwa kualitas tembakau terbaik di Indonesia itu ada di Temanggung? Ya karena kami memang punya produk serintil yang mungkin dari 14 kecamatan di Temanggung yang bisa ditanami tembakau dari 20 kecamatan yang ada di Temanggung itu mungkin hanya 4 atau 5 kecamatan yang bisa menghasilkan serintil itu sendiri. Nah, karena adanya kualitas tembakau terbaik itu, maka mungkin dari pabrik-pabrikan besar, entah itu pabrik rokok dari Jawa Timur atau dari Jawa Tengah, akhirnya mengejar kualitas terbaik itu sendiri, maka mereka mendirikan gudang-gudang besar yang ada di Temanggung. Jadi mungkin dari pabrikan yang dari Jawa Timur itu banyak yang di Temanggung, yang dari Jawa Tengah juga ada di Temanggung karena mereka mengejar kualitas terbaik itu sendiri. Tapi pada perjalanannya akhirnya bukan hanya Temanggung yang jualannya di Temanggung, karena banyak sekali tembakau yang berbentuk yang mungkin bisa dilihat di belakang ini dari Jawa Timur semua, ini dari Jombang, dari Banyuwangi. Jadi menggunakan nama yang sudah terkenal Temanggung itu malah menjadikan bisa mengangkat dari
komoditi tembakau dari daerah-daerah lain Iya, gitu betul ya. sekali, karena mungkin dari Indonesia ini yang tidak masuk ke Temanggung itu mungkin Madura. Madura. Madura sama yang dari NTT NTB. Oh gitu. Mungkin Jadi ibaratnya petani-petani atau komoditi tembakau dari daerah lain, Jawa Timur, mungkin Jawa Barat itu numpang tenarnya di Temanggung agar bisa seperti seperti tembakau Temanggung gitu iya, mestinya. ribuan Gitu lah. ton dari Banyuwangi atau dari Jombang itu masuk ke Temanggung dulu, baru Ya, dijanjikan uang itu. gitu. Saya Jadi tertarik dengan tadi istilah serintil. Serintil itu apa toh, Mas? Spesifikasinya gimana ya? spesifikasinya tembakau, produksi tembakau itu dari daun kita imbu atau uramkan, Ya, nanti kita rajang menjadi lembaran-lembaran kecil seperti di belakang ini. ya, Tapi kalau serintil itu bukan seperti itu jadi Pak Agung. ya, Jadi dari ramen daun ya. itu nanti jadinya air atau ajer gitu Pak Agung. Semacam air, Iya, maksudnya cairan. air cair. Jadi dari Hmm, dari daun tembakau itu nanti jadi cair hitam, nanti setelah diproses, dirajang dan lain sebagainya, setelah rajang, jemur lagi, nanti warnanya sudah bukan hitam lagi. Jadi ya, hitam, kebiru-biruan cantik, ya, ada agak-agak keunguan ya. dengan bau yang sangat-sangat Khas. khas, Ya. tembakau, harum, dan nikotinnya tinggi. Itu ya nikotinnya tinggi ya. Iya, iya, iya. Terkenal serintil itu dengan nikotin yang sangat tinggi. Iya, Makanya sering sekali tembakau Temanggung itu sebagai tembakau lauk gitu ya. Bisa dikatakan iya, gitu. iya, Artinya iya, yang iya. kalau Yang sedangkan tembakau dari daerah-daerah itu sebagai nasinya gitu. nasinya kita jadi lauknya, sambelnya Hmm, atau ikan asinnya itu dari Temanggung. ya, jadi kenapa terus tembakau dari luar itu dicampur dengan tembakonya Temanggung jadi bisa mengangkat dari segi kualitas gitu Betul ya. sekali. Oke. Saya ingin tahu juga Pak Mas, eh sekarang itu kan eh, banyak juga yang istilahnya begini, tanaman tembakau sudah tidak menguntungkan, ya kan? Ya, Dan sebagian ada yang berpendapat, wah ini tata niaganya yang kurang pro pada petani. ya. Tapi kenapa sampai sekarang masih ada yang menanam tembakau di Temanggung? Salah satu alasan dan alasan paling kenceng kami masih tanam tembakau di Temanggung, satu karena tanah kami ketika masuk bulan April Ya, sampai Juni sampai ke sananya sampai di bulan November di akhir kami panen tembakau itu memang sampai saat ini itu masih belum ada jalan keluar Pak Agung. Jadi belum ada tanaman, dulu pemerintah sudah mengusahakan tanaman jarak. ya, Tapi karena jarak itu panennya juga berupa minyaknya itu harus 5 tahun atau 6 tahun setelah ya, tanam mungkin. ya. Jadi kami sudah tidak punya jalan lagi. Selama jarak itu kami tanam, kami harus di bulan-bulan itu kami harus makan apa, Oh dari gitu. hasil apa. Ya, Akhirnya tembakau masih menjadi mungkin primadona primadona ya. karena kami memang di dataran kami yang tinggi juga sulit air, curah hujan ketika bulan itu juga sangat-sangat rendah. Jadi tanaman yang mungkin masih bisa bertahan pada musim kemarau itu adalah tembakau. Hmm, Tapi belakangan ini Pak Agung, ya, belakangan ini alhamdulillah sudah ada sedikit jalan keluar lah itu dari kedinasan dan alhamdulillah juga dari MTCC, Unima, dari kepengurusan Muhammadiyah alhamdulillah sudah sedikit membantu kami. ya. Ada embung-embung kecil tandon air yang bisa memberikan suplai Hmm, air ketika di musim kemarau. Salah satunya kemarin di sekitaran Telahap, ya, di sekitaran Pak Tuhar itu ya, ada beberapa petani, 4-5 lah, 5 ya. petani yang tidak tanam tembakau dan sudah bisa menggunakan air dari tandon atau dari embung yang Embung itu. dari MTCC itu. Ketika teman-teman atau yang lain itu
tanam tembakau, mereka sudah bisa tanam tomat, sudah bisa tanam jagung. Pada saat yang lain panen tembakau, panen tomat. Jadi luar biasa ya. Dan alhamdulillahnya bukan saya bersyukur karena tembakau kemarin memang sejarah terburuk mungkin menurut kami. Mulai dari harga dan lain sebagainya, petani juga sangat-sangat minus. Kalau tahun 2025 itu salah satu sejarah petani tembakau minus. Tapi alhamdulillahnya itu kemarin dari keluarga Pak Tuhar dan kawan-kawan itu masih bisa panen yang suplai airnya itu dari embung kecil gitu. Alhamdulillahnya. Bisa dikatakan kenapa petani Temanggung masih menanam tembakau? Karena itu adalah alternatif tanaman yang masih bisa tumbuh di musim kemarau. Iya, gitu ya. Betul, Sehingga betul sekali. Sebetulnya petani nggak punya pilihan lain untuk biar bisa bercocok tanam atau mendapatkan penghasilan dari tanah daripada nganggur, ya ditanami tembakau. Iya. Nah, kemudian setelah itu dengan adanya embung, kemudian suplai air bisa mencukupi, bisa untuk menanam sayuran, begitu aja maksudnya aja. Jadi artinya embung itu adalah salah satu solusi juga agar petani itu banyak pilihan, bukan hanya harus menanam tembakau, tapi juga menanam tanaman yang lain, terutama sayuran. Nah, sekarang bertanya Mas Ajib, Mas Ajib masih menanam tembakau Pak enggak? Ini tahun ketiga saya sudah tidak tanam tembakau, Pak Agung. Mulai kenapa ini? Salah satu memang yang saya takutkan itu karena harga sudah bergoyang. Jadi kalau kami petani, saya berbicara sebagai petani, saya tidak berbicara sebagai bakul atau tengkulak atau pemilik KTA yang bisa jual tembakau ke pabrikan. Saya berbicara sebagai petani karena saya memang petani tembakau dulu. Itu dengan biaya produksi yang kami keluarkan. Tembakau itu kalau di ladang memang sedikit sekali biaya produksinya di ladang. Tapi kalau sudah kita bawa pulang, itu biaya produksinya luar biasa gede. Berarti pasca panennya Pasca panennya memang luar biasa gede untuk bisa dijual ke pabrikan. Nah, satu menurut saya sudah tidak masuk lagi itu hitungannya. Kedua, tata niaga ini memang kalau menurut saya dan teman-teman yang lain itu ada beberapa hal yang merugikan petani, mulai dari potongan, angetan, biaya tumplek, biaya transportasi mulai dari gudang sampai ke pabrikan itu semua dibebankan kepada petani, Pak Agung. Coba digambarkan kok tadi Mas Ajib menanyakan ini tata niaganya ini kok banyak merugikan, itu seperti apa contohnya? Iya. Saya kasih contoh dulu. Saya misal punya tembakau dari rumah sudah saya masukkan ke keranjang ini ya. Sudah masukkan ke keranjang, itu saya timbang di rumah itu 53 kilo. 53 kilo. Ya, satu keranjang isinya 53 kilo. Nanti kalau saya bawa ke tengkulak yang punya KTA, karena saya tidak bisa jual sendiri ke pabrikan, akhirnya saya harus lewat tengkulak. Sampai di tengkulak itu nanti ketika tembakau saya ditimbang itu tetap 53. Tapi dalam catatan bukunya itu bukan 53 tapi 50. 3 kilonya kemana itu? Nah, yang 1 kilo atau setengah kilo itu nanti dijadikan contoh bako. Masuk akal ya. Terus nanti yang 2 kilo atau 2,5 kilo itu ya bahasannya angetan. Angetan itu apa? Istilah Jawa itu angetan itu artinya apa ya? Apa ya? Ya yang jelas ini potongan lah. Ini potongan gitu lah. Yang kami memang tidak tahu menahu sebenarnya aslinya. Ini yang 2 kilo itu memang sudah tidak menjadi hak kami atau tetap menjadi hak petani. Atau siapa yang menerima 2 kilo ini? Saya juga tidak tahu. Tidak jelas. Padahal itu setiap kali Mas Ajib panen itu mungkin lebih dari 1 keranjang ya. Biasanya kalau 1 panen itu berapa keranjang Mas?
32 kilo. 32 keranjang. Nah, bayangkan 2,5 sampai 3 kilo itu 2 tidak kilo aja jelas. lah, 2 2 kilo aja kilo lah. gitu ya. 2 kilo tidak jelas. Kalikan 30 keranjang aja lah. 30 keranjang itu ya 60-an kilo. Iya. 60-an kilo kemana larinya nggak Iya. tahu. Saya nggak Oke. tahu Pak Agung. Ya. Itu satu kasus. Terus Satu kasus. Nanti saya gambarkan nanti setelah ini menjadi 50 kilo, Ya. dari 53 kilo menjadi 50 kilo itu, nanti kami dibayar 40 kilo. Waduh. Jadi ada 20% lagi yang menjadi potongan pabrik. Pabrik mana? Ya, kalau itu memang saya tahu sendiri. Ya. Kalau itu memang potongan pabrik. Ya. Jadi kalau tengkulak-tengkulak atau bos-bos besar yang punya KTA ini dibawa ke entah itu pabrik apa gitu, nanti tetap terpotong 20%. 20% itu resmi potongan di pabrik. Ya, sebenarnya itu perhitungannya dulu. Awal-awalnya itu perhitungannya bukan motong tembakonya Pak Agung, tapi motong keranjangnya. Oh gitu. Ya, karena keranjang yang seperti itu, yang seperti itu keranjang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini keranjang ini kan rata-rata beratnya 6 kilo. 6 kilo. 6 kilo, ada yang 5 kilo Tapi gitu. kenapa tadi sampai 10 kilo sampai 20%? Ya, saya nggak tahu, mungkin mempermudah mungkin. Ben hitungannya gampang gitu ya. Misal gitu. ini 50 kilo. Kan tadi sudah jadi 50 kilo kan? Ya. 50 kilo. Kalau motong keranjangnya, seharusnya kalau keranjangnya itu kok 6 kilo, seharusnya kami masih bisa terima 44 kilo kan? 44 kilo. Tapi betul. Kami tetap terpotong 20%. Oh gitu. Tapi itu memang dari dulunya memang mempermudah atau apa, saya juga tak tahu. Tapi petaninya ikhlas loh Pak. Ya kalau ngomong ikhlas terpaksa ikhlas lah, karena kami tidak bisa jual dengan kemampuan kami, juga tidak terbuka. Maksudnya mungkin gudang atau korporat atau perusahaan besar ini, kalau bisa petani itu kok bisa menjual dengan sendirinya atau secara langsung ke sana tanpa ABC yang saya ceritakan tadi, ya mungkin kami lebih memilih menjual sendiri tanpa terpotong yang itu tadi. Jadi banyak sekali Pak Agung. Ini saya gambarkan dulu ini. Dari 53 kilo itu menjadi 50 kilo, nanti kami terbayar 40 kilo. 40 kilo. Taruhlah, itu tembakau saya itu harganya 100.000 misalnya. Saya itu kan terimanya uang 4 juta. Iya, seharusnya. Seharusnya 1 keranjang itu. Dari rumah 53 kilo itu, akhirnya kami terbayar, saya hanya mendapat uang 4 juta. Tapi 4 juta itu belum bersih. Oh, apalagi. Nah, ini ada bahasanya tumplean. Kalau bahasa pabriknya itu atau kantornya itu mungkin NPO setahu saya. NPO itu apa, kepanjangan atau istilah? Cuman istilah, saya tidak tahu kepanjangannya apa. Tapi kalau di pedesaan atau di pegunungan atau di tengkulak-tengkulak itu namanya tumplean. Jadi biaya untuk numplek, tenaga, transportasi dari gudang ke pabrik, operasional itu, di pabrik. Operasionalnya itu semua terbebankan ke petani. Petani lagi. Rata-rata satu keranjang itu kisarannya ada yang masih 90.000, ada yang sudah 120.000 per keranjang. Potongannya sekitar 90 sampai 100.000. Iya, dan sekarang kami juga terbebani dengan pajak 1%. Ada pajak lagi 1% dari 4 juta. 4 juta itu setiap kali penjualan itu ya. Iya, setiap saya nerima uang 4 juta, taruhlah seperti tadi harga 100.000, saya nerima 4 juta, itu 4 juta itu satu potongannya NPO atau tumplean itu, taruhlah 100.000, berarti masih 3.900.000. Nanti dipotong pajak lagi 1%, 40.000. Pajak itu masuk ke daerah atau ke pusat atau gimana? Ya nggak tahu, mungkin pasti ke daerah lah. Tapi dapat resinya potongan? Kalau resi pajaknya enggak. Tapi kalau dari nota yang dari tengkulak ada ya. Ya tulisannya pajak 1%, kalau 4 juta ya 40.000, kalau terimanya 2 juta ya 20.000 gitu. Jadi saya menerimanya sudah tidak 4 juta lagi. 4 juta lagi, jadi sekitar berapa itu? 3.800.000-an lah istilahnya. 3.860.000. 8.600.000. Terus apa lagi? Masih ada proses itu enggak? Itu
kalau diterima, kalau nggak diterima? Kalau tembakau saya out itu pasti sudah berkurang 1 kilo di gudang. Ya. Yang tadi buat Tadi contoh tidak jelas, itu, ya. yang tadi buat contoh itu sudah berkurang. Kalau dikembalikan ke saya lagi ya berarti tembakau saya sudah berkurang 1 kilo. Ya. Padahal masuk ke pabrik A, out, tidak diterima, potong 1 kilo kata. Masuk di pabrik lain atau di Nah kalau beralih sampai 4 tengkulak ya 4 Ya. kilo nanti. gitu ya. Iya. Padahal kita kan Karena enggak, karena dengan penjualan tembakau itu kan tidak ada yang setengah. Kalau sayur kan misalnya 10,5 kilo itu ya bisa masih ya. bisa. Wah. Nah gini, dengan adanya tata niaga seperti semacam itu, ya bisa dikatakan itu SOP ya. Ya SOP ya. Yang kan itu kan tidak ada aturan yang tertulis Iya, harus sekian. iya. Dan mau tidak mau petani harus mengikuti dan ikhlas. Ya. Istilahnya kan Ya. gitu. Nah, dengan adanya tata niaga seperti itu, kenapa kok petani masih percaya? Artinya masih melakukan hal tersebut istilahnya kan gitu. Kami sudah tidak punya jalan lain, Pak Agung. Hmm. Memang petani ini seringkali dalam hal apapun, panenan apapun atau produksi apapun, memang petani ini menjadi korban yang paling pertama. Apalagi dalam tembakau, karena kalau saya panen bawang merah misalnya atau cabai, itu saya bisa jual sendiri. Langsung ke pasar misalnya. Langsung pasar, ya. Di situ kita tinggal tawar-menawar kan dengan pedagang, selesai. Harga saat itu berapa? Ya, misalnya gini, saya panen cabai 1 ton misalnya. 1 ton. Saya dibawa ke Pak Agung. Pak Agung penjual pembeli tengkulak cabai kan. Nanti operasionalnya Pak Agung mulai dari packing sampai kirim ke Kramat Jati misalnya, itu kan Pak Agung yang tanggung. Kalau tembakau itu ya dibebankan kepada petani. Bedanya di situ ya. Iya. Ini bukan beda lagi. Gitu ya. Artinya di situ ya. Padahal ya kita mau tidak mau harus jual di pabrik, harus jual di tengkulak tembakau yang gudang itu, dan harus punya yang bisa masuk, harus yang punya KTA gitu ya. Iya, betul sekali. Dilemanya tata niaga tembakau semacam itu, sudah banyak potongan dan istilahnya politik monopsoni lah istilahnya kan. Boleh, karena kita hanya bisa menjual hanya di situ, sedangkan kalau sayuran masih bisa jual di lainnya. Baik. Nah sekarang kalau dengan adanya pola seperti itu tata niaga, nah sekarang ada nggak kontribusi sendiri dari industri rokok atau pabrik rokok itu terhadap yang bisa istilahnya kalau orang Jawa ngayem-ngayem yang membawa angin segar kepada petani, ada bantuan atau apa? Gini Pak Agung, selama saya menjadi petani tembakau ataupun saya sudah tidak menjadi petani tembakau, itu saya juga melihat dari teman-teman petani yang masih tanam tembakau, itu kalau langsung dari pabrik itu ke petani, saya belum pernah merasakan. Misalnya dari pabrik A itu ke petani langsung, itu memang saya belum pernah merasakan itu, belum pernah sama sekali. Tapi kalau berbentuk nanti ini pabrik beli cukai rokok, terus nanti dari cukai rokok ini dihasilkan DBHCHT ke dinas atau ke pusat pemerintahan di negara kita, terus nanti dijadikan bantuan kepada petani. Kalau yang selama ini saya rasakan itu masih di porsi pupuk Fertila sama KNO, Pak Gus. Jadi Fertila sama KNO itu memang pupuk yang diciptakan khusus untuk tembakau karena klor atau panasnya itu rendah sekali. Dan itu setahu saya belum diproduksi oleh Pusri. Masih berarti impor itu? Iya. Impor. Iya, dari Chili kalau nggak salah itu. Satu-satunya yang dirasakan oleh petani saat ini adalah bantuan dalam bentuk pupuk Fertila itu. Fertila sama KNO3. KNO3. Itu yang itu semua petani dapat? Dapat setiap tahun tapi bergilir. Oh, bergilir. Itu lewatnya kelompok tani. Dan rata-rata kelompok tani itu nanti terimanya setiap 3 tahun sekali. Oh, tidak mesti. Iya. Kalau itu diusahakan lain, artinya petani beli sendiri, mungkin nggak ada?
Ada. Dan itu harganya sampai berapa? Harganya itu kalau Vertila itu kalau nggak salah 1 kilonya itu 9.000. Kalau kita beli dalam bentuk sak atau karung. Ya. Tapi kalau kita ecer itu 11.000. 11.000. Padahal 1 hektar itu butuh berapa? 1 hektar itu kebutuhannya kalau nggak salah 7 kintal. 7 kintal. Wah, itu kos sendiri ya untuk produksi untuk menanam itu ya. Iya, tapi kami terimanya cuma 3 tahun sekali. Pernah sih 2 tahun sekali pernah pada waktu itu karena tahun 2011 itu kan tembakau luar biasa. Ya. Mungkin dari hal harganya tinggi sekali itu, mungkin dari DPHCAT atau cukai yang diterima oleh pemerintah itu mungkin gede atau besar, makanya bisa membantu petani lewat kelompok tani itu 2 tahun sekali. Itu dari bagi hasil DBHCHT itu ya? Ya. Yang lainnya selain itu tidak ada dari pemerintah daerah atau mungkin Saya belum pernah. Kalau petani yang lain atau mungkin kemitraan dengan pabrik mungkin ada ya, bisa ya. Oke. Nah, sekarang petani tembakau itu kan ada asosiasi yang namanya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Ya. Nah, bagaimana peran kehadirannya APTI saat ini? Pada awalnya memang serasa bagus sekali Pak Agung pada waktu itu awalnya ada APTI itu karena dulu pernah cukai itu mau dinaikkan akhirnya APTI saya pun juga pernah dulu Pak Agung saya ikut ke Jakarta dulu demo. Iya. Biar cukai tidak naik dan itu salah satu manfaat dari APTI. Ya. Tapi sampai kesininya ketika harga tembakau ini semakin murat marit menurut saya atau menurut kami yang merasa sekarang minus ini, mungkin saya kok tidak merasakan kehadiran APTI secara langsung. Maksudnya gini, mungkin kalau APTI itu salah satu anggota APTI itu ada yang jadi presiden atau menteri keuangan atau apa mungkin bisa banget ya mungkin. Tapi kok ini semakin buruk harga ini kok yuk diam saja menengahi gitu loh. Tidak bisa memperjuangkan harga yang layak, harga yang baik untuk petani. Iya, saya merasa seperti itu. Tapi kalau dulu awal-awalnya saya juga merasakan kehadiran APTI memang terasa, tapi semakin kesininya Nah ini hubungannya tadi Mas Ajib menyebutkan tentang cukai rokok. Apakah ada pengaruh signifikansinya antara kenaikan cukai rokok dengan petani? Artinya kan sekarang itu kan beberapa tahun ini kan cukai naik. Tahun hanya ini Pak Menteri Pak Purbaya tidak menaikkan cukai. Iya. Dengan kenaikan cukai itu apakah juga akan ada kenaikan harga beli pabrik kepada petani? Justru ketika cukai saya merasakan ketika cukai semakin naik, pembelian pabrik itu, padahal mereka juga jualnya semakin naik, tapi beli bahan bakunya semakin turun, Pak Agung. Oh, malah turun. Iya. Jadi gini, kalau cukainya naik, penjualannya juga naik, kenapa pembelian bahan baku berupa tembakau di petani, kenapa tidak naik? Padahal penjualan rokoknya juga naik, tapi enggak turun Pak Agung. Oh, gitu. Turun. Kalau dulu rata-rata bisa jual tembakau di harga 90, 100, 80. Mungkin pernah saya jual tembakau di harga 325 pernah. Tapi semakin kesininya kemarin tuh paling mahal 60 Pak Agung. 60. Kalau dari 30 keranjang itu yang 60 itu 7 keranjang. Yang lainnya 50, 45. Jadi dalam satu panenan katakanlah kayak Pak Ajib panen 32 keranjang itu tidak semuanya 32 itu di harga yang sama? Enggak. Oh, gitu ya. Enggak. Jadi masih dibuka satu persatu, dicek. Oh, ini 60, ini 45, ini 50 gitu. Iya. Oh, modelnya begitu ya. Ya, malah yang kalau panenan terakhir itu dari teman-teman yang masih tanam tembakau, yang masih produksi tembakau itu
yang terakhir di bulan November yang Ya. katanya pabrik sudah tutup, Ya. itu nanti harganya di 30, 35. Malah saya semakin Semakin hancur lah harganya gitu Pak Agung. Jadi bisa ditegaskan lagi tadi, walaupun cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap cukai rokok itu naik, tapi sebenarnya tidak ada pengaruh terhadap petani ya. Artinya dari terus harga belinya jadi naik, kemudian mungkin daya serapnya dari pabrik semakin naik juga enggak ya. Jadi tidak mempengaruhi secara signifikan berarti ya. Oke. Kemudian ini sekarang itu baru juga ada gencar dari pengendalian tembakau tentang pembatasan iklan rokok ya. Iklan rokok di beberapa daerah melalui berapa undang-undang kesehatan contohnya. Kemudian ada Perda kawasan tanpa rokok yang membatasi tentang iklan rokok. Nah ini benar nggak? Ini kalau isunya kan nanti merugikan petani nih gitu loh. Benar nggak isu itu? Kalau menurut saya Pak Agung dulu itu waktu zaman tembakau masih kenceng, itu iklan rokok juga nggak kenceng-kenceng amat. Ya. Nggak kenceng-kenceng amat. Iklannya juga juga sudah dibatasi jam 10 malam. Ya. Kami tembakonya laku dengan harga bagus. Terus sekarang harga kami sudah hancur, anjlok seperti ini. Mungkin tidak pengaruh. Tidak berpengaruh ya. Tidak pengaruh karena menurut saya itu tembakau ini kan yang beli itu kan pabrikan, korporasi. Ya. Jadi tidak ada lawan. Misalnya bawang merah yang Brebes sama Temanggung itu jelas lebih mahal yang Brebes. Karena apa? Di pasaran lebih banyak orang yang suka Brebesnya. Brebes, oh gitu. Makanya harga bawang merah Brebes lebih mahal daripada Temanggung. Nah, ini kan pabrikan. Iya. Yang beli ya itu saja. Oh iya. Coba kalau ini pabrik beli, pemerintah beli itu kan ada lawannya. Ini jadi ya sudah kalau tembakonya memang lakunya 35 ya nggak mungkin ini, karena kalau tembakau ini kalau nggak saya jual terus mau buat apa Pak Agung? Karena ini kan tembakau cuman buat rokok sih sementara untuk saat ini. Belum ada untuk produk-produk lainnya selain untuk yang lain tembakau. Nah, sekarang pertanyaan lanjutnya itu adalah bagaimana upaya petani ini agar terlepas dari tadi tata niaga yang banyak merugikan itu. Apakah ada upaya atau apa ada siasat atau dari kalau petani secara langsung tidak punya daya upaya Pak Agung. Jadi tidak ada daya upaya petani yang bisa diusahakan oleh petani secara langsung untuk mengubah tata niaga tembakau ini. Kalau harapan atau mungkin kalau pertanyaannya adalah upaya, kami tidak ada daya upaya. Mbok yoho, petani itu bisa jual tembakau itu secara langsung ke pabrik atau ke pabrik, ke pabrik, tidak melalui KTA itu tadi. Maksudnya gini, kalau mau dititipkan ke orang atau ke tetangga atau ke yang punya mobil itu silahkan. Tapi ini kan potongan-potongan yang tadi saya ceritakan itu kan ini terjadinya ada di tengkulak, bukan di pabrikan atau di gudang besar ini kan bukan. Setahu saya kalau yang 20% memang itu dari pabrikan, walaupun keranjangnya itu hanya 6 kilo, tapi kita tetap terpotong 20%. Nah yang terjadi ada yang 3 kilo atau 2 kilo itu kan ini kejadiannya atau perlakuannya itu ada di tengkulak, bukan di gudang. Bisa dikatakan tata niaga tembakau itu terlalu banyak rantai. Iya, bukan terlalu banyak lagi. Artinya petani harus mengikuti supply chain yang memang seperti itu yang rawan terhadap potongan-potongan. Kalau rantai makanan di alam itu kan ada 6 lah, ini ada 11 mungkin. Gitu. Sehingga
potensi kebocoran kemudian terjadi apa ya? Ya potongan-potongan kos yang terambil itu terlalu banyak lah. Ya. Baik. Selanjutnya bagaimana sikap petani nih kalau dengan adanya seperti itu? Apakah masih ingin tetap menanam tembakau atau ada upaya untuk beralih atau mungkin diversifikasi lah katakan? Alhamdulillah sudah pelan-pelan nih Pak Agung, Ya. pelan-pelan nih petani nih sudah. Saya tidak mengatakan tobat dari tembakau, tidak, karena tembakau itu sudah budaya dari Temanggung. Ya. Dan mungkin ini juga warisan dari nenek moyang kami. Ya. Tapi ketika warisan itu harus diuri-uri, tapi ketika sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan kami, maka anak cucu yang sekarang masih ada ini harus putar otak gimana caranya biar ekonomi tetap berputar, orang serumah juga tetap makan, itu akhirnya kami harus tanam yang lain. Walaupun, saya ngomong sekali lagi, walaupun untuk musim kemarau kami memang belum punya jalan lah Pak Agung. Alternatif lain yang bisa untuk ditanam pada musim kemarau gitu ya. gitu. Selain tembakau itu memang belum ada. Syukur-syukur nanti adalah dari entah pemerintah atau apa memberikan solusi ribuan sumur bor atau embung biar kami bisa produksi yang sesuai dengan keinginan kami, karena teman-teman yang lain di kabupaten yang lain sudah bisa mulai move on dari tembakau, sudah bisa produksi dan nilai jualnya dan nilai ekonomisnya itu lebih tinggi dari tembakau, Pak Agung. Jadi mungkin ada secara clear harapan petani tembakau atau suara petani terhadap pemerintah apa, Pak? Tolonglah bantu petani tembakau ini agar tata niaga ini tidak seperti yang sudah-sudah. Satu. Terus karena cukainya tinggi, itu tolonglah pemerintah, harapan petani tembakau juga bahan baku yang dari kami. Terutama karena saya orang Temanggung, saya bicara orang Temanggung juga, walaupun saya sudah tidak tanam tembakau, tapi karena tetangga dan saudara kami masih tanam tembakau, tolonglah pabrikan atau pemerintah itu memacu kepada pabrikan untuk membeli tembakau kami dengan harga yang layak lah. Kalau kemarin atau 3 tahun terakhir ini memang kami menyerah Pak Agung. Ekonomi kami hancur sekali. Karena terbiasa orang Temanggung, anak minta sunat ya nanti setelah tembakau. Anak minta sepeda ya nanti setelah tembakau. Tapi kami sudah tidak bisa seperti itu lagi. Kalau sekarang sudah berubah, nanti kalau sudah panen cabai, pelan-pelan seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau sudah panen bawang merah, pelan-pelan sudah seperti itu. Karena memang tembakunya sudah menyerah untuk dikasih harapan. Lah ya. Terus ini Pak, ini kan menarik nih. Terakhir ini dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo itu ada banyak program yang namanya Asta Cita dan sebagainya itu ya. Nah, salah satunya ini program yang sangat populer adalah MBG ini. Nah ini ada nggak berpengaruh terhadap petani di Temanggung khususnya atau mantan petani yang kayak Mas Ajib yang tidak sudah tidak menanam tembakau dan sekarang menanam sayuran. Nah ini ada pengaruhnya atau mungkin ada harapan lain? Alhamdulillah kemarin duduk bersama dengan petani, tapi tidak dengan tetangga, tapi dengan petani yang dari lain kecamatan. Itu sudah bercerita biasanya sayur di bulan ini hancur harganya. Karena dengan curah hujan yang sangat tinggi, itu sayur itu kualitasnya memang tidak begitu bagus dan tidak begitu kering. Tapi dengan adanya program MBG
Itu alhamdulillah kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5 petani yang bercerita bahwa alhamdulillah sekarang kembang kol atau brokoli itu harganya bagus. Yang biasanya bulan ini harganya di angka 2.000, sekarang 4.000. Bahkan wortel itu yang biasanya harganya 4.000, 3.000, kemarin sudah menginjak di harga 10.500. Dibeli oleh proyek MBG itu ya, dapur MBG itu. Dibeli oleh koperasi atau perseorangan yang sudah bekerja sama dengan MBG. Salah satu dapur, ya suppliernya. Tapi ada kok yang punya dapur, Pak Agung, yang sudah. Petani juga punya dapur. Bukan, petani punya dapur. Petani punya dapur MBG itu beli langsung dari petaninya dengan harga yang sangat layak. Itu luar biasa. Kemarin bercerita seperti itu dan saya juga sedikit merasakan itu sih manfaatnya, manfaat dari sayuran yang saya tanam sekarang. Berarti dengan sendirinya dengan program MBG ini petani-petani sayur yang dulu menanam tembakau itu sekarang menjadi lebih baik ya. Artinya yang biasanya bulan-bulan seperti ini harga turun, tapi bisa stabil, bahkan lebih baik. Iya, bisa lebih baik harganya. Dan mungkin punya potensi atau punya harapan cerah ke depan stabil harganya gitu ya. Karena MBG itu kan program jangka panjang gitu ya. Iya Pak Agung, mungkin harapannya seperti itu. Terus yang harus menjadi PR, entah itu PR petani, entah itu PR pemerintah, nggak tahu. Saya juga belum bisa memastikan atau bisa ngetok. Ini kalau nanti bulan kemarau atau musim kemarau ini, Mbok yo ada semua program Pak Presiden sekarang itu bisa membeli produk yang selain tembakau. Ya kan Pak Agung? Biar ketika tembakau sudah tidak bisa diandalkan harganya, kalau harapan petani semoga saja masih bisa. Tapi seandainya harga tembakau seperti tahun 2025 ini, Mbok yo ada program pemerintah, entah itu lewat koperasinya, itu membeli panenan petani berupa sayur-sayuran atau hortikultura, itu bisa dibeli oleh koperasi, nanti koperasinya itu nanti suplai ke MBG lah atau ke apalah, nanti programnya ya kita ngikut pemerintah. Semoga ada jalan seperti itu Pak Agung. Berarti programnya Pak Prabowo dengan MBG-nya itu sebagai salah satu secercah harapan kita ya, yang artinya petani yang dulu menanam tembakau sekarang menanam sayuran, sekarang harganya sudah semakin baik. Apalagi besok kalau memang ada program yang jelas dukungan untuk bahwa petani mempunyai harga yang pasti, kemudian juga akan banyak diserap di MBG, sehingga petani akan lebih sejahtera. Gitu ya. Ya, seperti itu Pak Agung. Kalau syukur-syukur di seluruh Indonesia lah Pak Agung lah. Seluruh Indonesia nanti MBG-nya diarahkan, tidak, maksudnya gini, membeli ke pasar silahkan, boleh-boleh saja. Tapi setidaknya program itu bisa mensejahterakan petani. Kalau petani tidak dijawil secara langsung, nanti harga yang keluar atau yang dibayarkan ke petani itu nanti harganya tetap harga pasar. Kalau dapurnya itu belinya ke pasar dengan harga taruhlah misalnya 5.000. Kalau dapurnya beli ke pasar sudah 5.000, itu petani itu paling-paling 2.000, 1.500 Pak Agung. Jadi kalau nanti dapurnya beli langsung ke petani dan sebagian juga langsung ke pasar, dijual ke pasar sebagai persediaan orang perkotaan, kan kami sebagai petani itu kan sedikit terangkat ini Pak Agung, sedikit tertolong nih dengan ekonominya dari MBG tersebut itu. Baik, luar biasa sekali Mas Ajib. Jadi ada sedikit secercah tadi, saya bilang secercah harapan petani tembakau yang selama ini pada musim kemarau hanya bisa menanam tembakau,
Kemudian di sela-sela tembakau itu juga ada tanaman sayuran. Ya. Nah, sayurannya juga sudah mulai dihargai dengan baik dengan program MBG, sehingga harapannya ke depan serapan petani, istilahnya mantan petani tembakau yang menanam sayur sekarang itu punya kontinuitas hasil yang selalu bener. dibagi, sehingga harapannya ke depan pada musim kemarau pun, nah ini apalagi ada bantuan embung atau sarana tadi yang tadi sumur bor dan sebagainya, sayuran masih bisa ditanam, kemudian sehingga suplai terhadap MBG lancar, kemudian petani juga sejahtera, petani juga punya alternatif pada musim kemarau tidak harus menanam tembakau lagi. Betul sekali Pak Agung, betul sekali. Saya itu punya harapan Pak Agung, tolonglah angkatlah derajat ekonomi petani inilah. Wah, kasihan nih petani. Banyak sekali kok petani yang ambil modal di Bank Nasional. Saat ini sama sekali tidak bisa bayar kredit lah namanya itu. Karena tembakau kemarin ngeri aku, ngeri. Karena ketidakpastian itu ya di tembakau, sehingga kita tidak bisa memastikan. Tapi kalau tadi yang sayuran itu masih dengan harga seperti itu masih bisa ada harapan. Karena produksi sayuran pada musim kemarin pas masih kemarau itu kan tidak bisa sebanyak pada musim hujan Pak Agung. Jadi alhamdulillahnya masih ada yang bisa kami harapkan dari kebun kami gitu loh. Selain tembakau dengan niatan atau dengan porsi kami sudah tidak tanam tembakau tok gitu. Jadi ada sayuran di sekitarnya, masih ada tomat dan lain sebagainya. Itu ketika tembakonya ambruk, kami masih punya ini yang bisa menutup istilahnya. Masih bisa nutup nyambung hidup. Oke. Nyambung. Sebetulnya ini obrolan kita sangat menarik, dan kalau kita teruskan itu nanti bisa berjam-jam ya, apalagi kita membicarakan seputar masalah fenomena tembakau, dan sekarang dengan adanya tata niaga yang menurut petani kurang begitu menguntungkan di petani, karena tata niaganya dari dulu sampai sekarang juga tidak bisa berubah, dan petani juga tidak ada kemampuan untuk mengubah tata niaga tersebut karena itu sudah. Dan sekarang ada secercah harapan. Pak Ajib ini salah satu contohnya, sekarang menanam sayuran, dan sayuran tersebut alhamdulillah dengan adanya program MBG itu akan terangkat dan mempunyai mungkin sustainable yang berkepanjangan yang ke depan. Dan tapi itu satu lagi masih ada PR-PR dari pemerintah, bagaimana supaya petani sayuran yang ada di Temanggung ini, yang khususnya dulu adalah mantan petani, itu masih punya kepastian bahwa ini program ini akan terus berlanjut dan kemudian akan selalu dibeli oleh pemerintah dengan program MBG-nya. Kita sekian dulu percakapan obrolan kita di podcast MTCC pada hari ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali Mas Ajib atas sama-sama Pak Agung. Insight yang Mas Ajib itu bukan hanya seorang petani, tapi juga punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa, dan juga hal ini juga bisa memberikan wawasan buat kita semua. Dan semoga podcast ini atau wawancara ini, obrolan kita ini bisa memberikan wawasan juga kepada masyarakat luas. Dan tentunya MTCC hadir di sini adalah dalam bentuk memberikan edukasi kepada kita semua tentang pengendalian tembakau, bukan edukasi dengan masalah petani, penyambung lidah suara petani, dan semoga kehadiran MTCC ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Mungkin itu aja dari kami, dari MTCC Podcast pada hari ini. Kami tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali lagi.